Dulu di bawah itu saya dengan Najib dan kawan-kawan suka nongkrong seharian rame-rame, bisa sampai puluhan orang. Bisa dari pagi sampai siang, dari siang sampai sore, nongkrong di bawah pohon itu, atau mojok sedikit. Sekarang udah bagus musolanya, dulu itu cuma ruangan kecil di depan toilet itu. Tapi belajar di sini sekian lama juga nggak ketemu-ketemu jawabannya itu. Sampai saya tinggal minggat. Saya tadi datang agak awal dan jalan-jalan bernostalgia di sini. Saya ingat betul dulu di bawah itu saya dengan Najib dan kawan-kawan suka nongkrong seharian rame-rame, bisa sampai puluhan orang. Bisa dari pagi sampai siang, dari siang sampai sore, nongkrong di bawah pohon itu, atau mojok sedikit. Sekarang udah bagus musolanya, dulu itu cuma ruangan kecil di depan toilet itu. Tapi kita lalu gerombol di depan situ, di bagian halaman. Sehari-harian ngumpul di situ cuma untuk plesetan. Jadi hari-hari itu kerjaannya main plesetan aja. Nah, sehingga kita merasa bahwa waktu itu kita sedang mengobarkan revolusi plesetan di Visipol UGM ini. Sedemikian rupa sampai-sampai dalam festival plesetan tingkat universitas. Itu pada masa itu 3 tahun berturut-turut juaranya dari Musola Visipol terus gitu. Karena sudah jadi expertise yang susah ditandingi gitu. Jadi kalau dulu disebut pesantren gitu pasti langsung ada yang nyaut, pesantren Klopo, Klopo sekolah raga, wah kecedaan, raga sembung, kaduan, becak gitu. Itu dulu begitu, saya tidak tahu bukan sekarang plesetan masih populer atau tidak. Padahal plesetan ini merupakan inspirasi kritik yang sangat penting pada waktu itu. Jadi di tengah-tengah suasana sosial, politik, budaya pada masa-masa tahun 80-an dan awal 90-an itu, ketika udara Indonesia ini dipenuhi dengan pidato-pidato Orde Baru. Ini masa sekarang udah tidak alami sama sekali, jadi tidak punya ingatan tentang masa-masa itu. Tapi orang-orang sepuh seperti Kiai Suem ini pasti ingat betul. Lalu muncul tiba-tiba, saya kira, saya tidak tahu apakah sudah ada penelitiannya tentang hal ini. Tiba-tiba muncul plesetan di Jogja dan menjadi populer sekali di mana-mana. Nah, apa sebetulnya signifikansi dari plesetan itu di tengah-tengah konteks suasana pada waktu itu? Plesetan itu adalah sindiran tentang kata yang tidak perlu dipikirkan maknanya. Kata dibiarkan menjadi kata dan digulirkan hanya sebagai kata, tidak perlu dipikirkan maknanya, pokoknya kata gitu. Makanya pesantren lalu jadi pesantren Klopo, mirip santen lah kira-kira gitu. Klopo sekolah, kepala sekolah, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, para akademisi dan intelektual serta
aktivis pesantren yang saya hormati, saya pagi ini terpikir untuk mengangkat masalah ini dalam konteks pemaknaan kita terhadap pesantren yang kita mau simposiumkan ini. Ketika kita bicara tentang pesantren, apa sebetulnya yang kita maksud dengan pesantren itu? Dulu itu saya sekolah di sini, sekolah sosiologi itu sudah cita-cita sejak kecil itu. Karena saya hidup, lahir dan tumbuh di lingkungan pesantren dan kemudian saya punya banyak sekali pertanyaan tentang nasib pesantren, masa depan pesantren, sehingga saya merasa butuh belajar ilmu-ilmu yang bisa digunakan untuk memahami masalah-masalah itu dan saya putuskan untuk belajar sosiologi di sini. Tapi belajar di sini sekian lama juga nggak ketemu-ketemu jawabannya itu. Sampai saya tinggal minggat.